Hello people, welcome back to our podcast Jabir, Jelajah Bumi dan Ruang, di mana kita membahas segala sudut dari sejarah bumi dimulai dari setitik cahaya menjadi kehidupan yang bermakna with Mas Dan. Nah, di episode kali ini kita kedatangan seseorang yang katanya kenal banget sama setiap sudut bumi, bahkan sebelum dia dilahirkan. Loh, emang dia siapa? Penguasa bumi kah? Gila. Langsung kita panggil aja nih orangnya. Silahkan masuk, Mas Pais. Halo rakyat bumi. Halo Mas Dan. Halo Mas Pais. Oke. Apa cerita hari ini? Oke, welcome ya. Anggap aja kayak bumi sendiri nih ruang podcast kita ya. Apa kabarnya hari ini, Mas? Ya seperti biasa, pasti baik dong dan super oke. Oh iya, Masnya boleh perkenalkan diri Mas dulu nggak? Masnya ini siapa? Sekarang kerjanya apa? Dan sekarang ini lagi tertarik di hal apa? Oke Mas, jadi kenalin nama saya Emil Faiz ya. Yang pasti berkenai lah ya. Oh iya. Aku merupakan mahasiswa jurusan pendidikan geografi di Universitas Negeri Medan. Tahu Negeri dong? Oh, tahu dong, tahu. Oke. Jadi kampus hijau yang banyak pohon-pohonnya itu, nah di sana kita bisa panen hasil gande kita. Oh iya. Gitu ya, Mas? Ya. Jadi sekarang saya itu kebetulan lagi nyusun skripsi saya. Oh, keren nih Masnya. Semoga cepat kelar ya Mas skripsinya gitu ya. By the way, Mas tau nggak kenapa Mas ini hari ini diundang di podcast kita? Nah, jadi Mas ini diundang karena Mas menang hadiah Lucky Draw. Salah dong, perasaan banget sih dapat hadiah. Padahal aku sudah senang banget gitu dapat lagi draw. Jadi Mas ini diundang karena ada pesan masuk nih ke email Jabir terkait topik yang Mas kuasai banget nih. Nah, jadi gini pesan masuknya. Pesan masuk dari @tit, kita sensor ya. Jadi, bumi itu punya masa lalu benua. Makanya, banyak budaya di bumi ini mirip dan sama. Padahal, sekarang benuanya udah pisah-pisah semua. Nah, gini Mas, aku juga pernah baca kasus nih dari scrolling TikTok sama Reels Instagram. Jadi gini kasusnya. Pernah nggak sih Mas kepikiran kalau ternyata ada budaya di negara yang super jauh dari Indonesia? Jadi, bayangin aja, di Indonesia ada alat musik yang namanya angklung. Mas tahu angklung kan? Nah, alat musik dari Jawa Barat ya, kalau nggak salah. Jadi di Madagaskar itu ternyata ada loh alat musik yang serupa dengan hal itu. Dia sama-sama terbuat dari bambu gitu. Cara mainnya juga sama dengan goyang. Nah, terus nggak cuma itu Mas. Bahasa yang di Madagaskar itu mirip juga dengan bahasa suku Dayak yang ada di Kalimantan. Namanya itu bahasa Dayak Manyang. Nah, ternyata dari dua budaya tersebut itu mirip-mirip banget ya. Jadi gini, yang bikin mind blowing lagi nih, kok bisa ya budaya dan bahasa yang mirip muncul di wilayah yang jarak itu jauh banget, ribuan kilometer loh. Padahal kan gimana ya, kita kalau mau ke Madagaskar kan jauh banget ya, harus naik pesawat, naik transport segala macem. Jadi apa dulu nih orang Nusantara itu pernah sampai ya ke sana? Atau sebenarnya di daratan bumi ini dulu pernah nyambung gitu Mas? Nah, jadi di episode podcast kita kali ini, Mas bakalan diajak ngebahas fakta yang bisa dibilang agak plot twist gitu ya. Gimana budaya di Indonesia bisa punya kemiripan dengan budaya di belahan dunia yang lain. Dan apa hubungannya dengan sejarah bumi jutaan tahun lalu. Jadi siap-siap, karena cerita ini bukan cuma soal budaya, tapi juga soal perjalanan manusia dan pergerakan benua yang bikin kita jadi seperti sekarang. 3, 2, 1, action. Mas, kalau kita lihat sekilas nih ya, Indonesia dan Madagaskar kan jaraknya jauh banget ya, ribuan kilometer seperti yang aku bilang tadi. Nah, tapi rupanya ada kemiripan budaya di sana. Sebenarnya apa aja sih Mas contoh kemiripannya? Ya betul banget. Jadi Indonesia dan Madagaskar itu memang jaraknya jauh. Jadi sehingga memiliki ada kesamaan. Salah satunya ini kita dapat lihatnya di alat musik bambu yang mirip dengan angklung. Nah, selain dari itu juga kita bisa melihat dari kemiripan dari bahasa. Jadi bahasa yang digunakan oleh masyarakat Madagaskar itu hampir mirip seperti bahasa Malagasy.
Nah, bahasa Malagasy ini memiliki banyak kesamaan dengan bahasa yang digunakan oleh masyarakat yang di Kalimantan, khususnya suku Dayak Nanya. Jadi dari beberapa kosakata dan struktur kosakatanya itu hampir mirip semua. Nah, jadi sehingga para peneliti ini juga menganggap atau menyimpulkan adanya historis di antara keduanya. Oke. Oh, bisa keren kayak gitu ya, Mas? Ini kalau menurut aku pribadi, aku juga penasaran nih. Kok bisa ya budaya itu bisa mirip kayak gitu, Mas? Nah, kenapa bisa jadi ada kemiripan gitu? Nah, salah satu penjelasannya itu ialah adanya migrasi manusia. Jadi dari migrasi manusia pada masa lampau dulu, nah nenek moyang dari wilayah Nusantara dulu itu dikenal sebagai pelaut yang handal. Nah, jadi makanya mereka memungkinkan melakukan perjalanan yang jauh hingga mencapai Madagaskar. Sehingga selain itu juga fenomena ini seringkali dikaitkan dengan teori ilmiah tentang pergerakan bumi dan pergerakan gerakan bumi. Nah, itu dengan teori pergeseran benua yang dikemukakan oleh Alfred Wegener. Oh, teori dari Mas Alfred Wegener gitu. Kira-kira Mas Alfred Wegener ini kemukakan teori yang kayak mana gitu, Mas? Bisa dijelasin dikit, Mas? Boleh dong. Jadi gini Mas. Jadi teori yang dikemukakan oleh Alfred Wegener tadi, bahwa dalam teorinya itu menjelaskan bahwa jutaan tahun yang lalu itu seluruh daratan itu dulunya menyatu, lalu dalam bentuk super benua, nah, yang disebut sebagai Pangea. Jadi seiring waktu berjalan, nah daratan itu tadi mulai pecah dan memisah gitu. Seperti sehingga menjadi benua atau pulau yang seperti kita kenal sekarang. Keren gitu ya, Mas? Nah, jadi walaupun peristiwa ini juga terjadi kan, sebelum peradaban manusia berkembang, konsep pergerakan ini juga dapat membantu kita memahami bagaimana wilayah di bumi itu bisa berubah gitu, dan dapat mempengaruhi bagaimana penyebaran manusia serta budaya. Nah, berarti dari satu contoh budaya tadi itu ya, Mas. Berarti kita bisa melihat hubungan sejarah yang panjang banget. Padahal kita di situ belum lahir ya, Mas. Oh, keren gitu ya. Betul banget. Jadi pendidikan budaya ini kayak gini bisa menjadi bukti bahwa interaksi manusia itu udah terjadi sejak lama. Bahkan lintas samudera. Nah, hal ini menunjukkan bahwa budaya nggak berkembang secara terus, tapi saling berhubungan melalui perjalanan manusia, perdagangan dan migrasi. Jadi Mas, dari cerita yang bisa kita lihat ya, kalau dunia ini ternyata lebih terhubung gitu ya dari yang kita kira. Karena bayangin aja, alat musik yang kita bahas tadi dan juga bahasa yang tadi itu punya hubungan, padahal jarak itu jauh banget. Terus didukung juga dengan teori dari siapa tadi? Si Mas Alfred Wegener ya. Nah, tentang bagaimana bumi itu pernah punya satu daratan besar bernama Pangea. Jadi artinya gini nih, bisa jadi dulu nenek moyang kita itu udah touring nih. Kalau kita kan sekarang touring itu untuk healing ya, dari kota ke pegunungan misalnya, ke Sibaya misalnya. Nah, jadi nenek moyang kita ini udah touring lintas samudra sebelum Google Maps itu ada. Jadi mereka itu pakai peta gitu ya kan, Mas. Pakai peta, pakai perahu juga. Jadi kalau misalnya Masnya ini ngerasa jalan dari kota untuk healing tadi udah jauh banget, ingat aja nenek moyang kita ini udah dari dulu sampai ke Afrika. Pakai apa? Pakai perahu. Jadi ya standar jalan-jalan aja. Kalau standar jalan-jalan kita itu naik pesawat, naik kereta api. Kalau mereka itu Delman, kereta kencana. Enggak dong. Naik perahu tadi ya. Iya. Dan mungkin itu juga alasan kenapa budaya di dunia ini terasa mirip-mirip ya kan. Karena jauh sebelum kita kenal yang namanya negara, paspor, visa, manusia ini udah lebih dulu saling terhubung lewat perjalanan, seperti budaya dan juga cerita yang tadi. Jadi setelah dengar cerita yang tadi, kalau suatu hari kalian ini nemu budaya di negara lain yang mirip Indonesia, itu jangan langsung kaget ya.
kaget jangan kayak gitu. Karena siapa tahu itu cuman jejak lama dari nenek moyang yang dulu sempat mampir gitu ya, bertamu istilahnya. Jadi sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Ingat ya, dunia ini luas, tapi ternyata ceritanya itu saling nyambung banget. Sampai ketemu di episode berikutnya. See you on the next Jabir. Nah, Mas Faiz, boleh ikutin saya hitungan ketiga ya. Bilang kan, gitu ya. Lanjut kamera. Oke, iya. 1, 2, 3. Kak. Sedikit cahaya dari kehidupan yang bermakna. Halo, Rakyat. Halo, Rakyat Bulin. Kenapa bumi itu dulu? Bumi itu